Halo dan selamat datang kembali. Kita ketemu lagi nih buat ngebahas wawasan menarik. Kali ini dari bukunya Morgan Housel, Same as Ever. Sumber kita kutipan-kutipan pilihan soal pola perilaku manusia yang ya gitu-gitu aja dari dulu. Oke, fokus kita sekarang ini soal korban kesempurnaan. Jadi idenya itu, ada loh untungnya kalau kita nggak 100% sempurna. Agak aneh ya kedengarannya. Nah, misi kita kali ini, cari tahu kenapa sih ngejar sempurna banget itu bisa jadi bumerang, dan gimana sedikit ya, katakanlah, ketidakefisienan malah bisa jadi kekuatan buat Anda. Yuk, kita bedah bareng. Jadi, ide utamanya ini cukup menantang ya. Ada nilai lebih justru pas kita membiarkan sedikit ketidaksempurnaan. Gimana tuh maksudnya? Iya, menarik banget. Dan kalau kita lihat, alam sendiri itu kasih petunjuk loh soal ini. Coba deh temuan ahli biologi Ivan Schmalhausen. Dia amati kalau spesies yang berevolusi jadi, wah jago banget di satu hal, seringnya malah jadi rapuh di hal lain. Oh gitu? Contohnya gimana? Contoh klasik nih, singa yang lebih besar ya memang memangsa lebih banyak. Tapi ukurannya itu juga bikin dia jadi target yang lebih gampang kelihatan. Atau pohon yang paling tinggi, dapat sinar matahari paling banyak. Tapi ya dia juga yang paling gampang tumbang kalau ada angin kenceng. Kayaknya miliaran tahun evolusi itu mau bilang, sedikit ruang buat gak sempurna itu justru penting buat keseimbangan. Buat ketahanan juga. Wah, itu pola yang menarik ya di alam. Dan ternyata prinsip yang mirip-mirip muncul juga di cara kita kerja dan mikir ya. Jadi ingat kata-katanya psikolog Amos Tversky. Dia pernah bilang, rahasia riset yang bagus itu kalau kita selalu sedikit underemployed. Maksudnya gimana tuh underemployed? Maksudnya jangan terlalu sibuk gitu sampai nggak ada waktu luang sama sekali. Dia bilang, kita bisa sia-siain bertahun-tahun cuma karena nggak mau buang-buang beberapa jam. Ini mirip kayak Schultz hour-nya George Schultz itu loh. Waktu khusus buat dia mikir aja. Tanpa gangguan, tanpa agenda. Oh iya iya. Nah, justru di saat-saat yang kelihatannya nggak produktif itu, ide-ide bagus sering muncul kan? Pentingnya ada ruang gerak mental yang sering kita anggap, buang-buang waktu. Betul sekali. Dan kalau kita tarik ke gambaran lebih besar ya, misalnya pas bikin analisis atau katakanlah keputusan investasi, ada ungkapan bagus, lebih baik kira-kira benar daripada salah secara presisi. Masuk akal. Iya kan? Terlalu fokus ke detail kecil sampai angka desimalnya harus pas banget, itu bisa bikin kita malah nggak lihat gambaran besarnya. Seringkali model atau rencana yang cukup baik aja itu jauh lebih efektif. Kenapa? Ya karena itu bikin kita lebih fleksibel, hemat waktu, hemat energi buat fokus ke hal lain yang mungkin lebih penting. Jadi ironis ya, semakin ngotot kejar sempurna, malah semakin rapuh kita jadinya. Nah, ini nyambung banget nih sama jebakan lainnya. Mencoba terlalu keras. Gimana tuh? Di kanker, Robert Weinberg, dia jujur aja bilang, meskipun kampanye stop merokok itu mungkin dampaknya lebih gede dari riset molekulernya dia, tapi ya buat dia kurang menantang secara intelektual. Oh gitu ya. Ginya, kayak kata Edsger Dijkstra, kebenaran pahitnya, kerumitan itu lebih menjual. Seolah-olah kalau sesuatu itu susah, pasti nilainya lebih tinggi. Padahal kan belum tentu. Nggak ada poin ekstra cuma karena susah. Nah, ini jadi pertanyaan penting kan? Ya. Terus gimana dong cari tengah-tengahnya? Iya, gimana tuh? Penulis Stephen Pressfield pernah cerita soal temennya. Katanya ada orang yang saking pinternya, saking bisa lihat semua kekurangan dan omong kosong di dunia ini, mereka malah jadi nggak bisa berfungsi normal. Nggak tahan sama segala hal yang nggak efisien atau segala kerepotan sehari-hari. Wah, repot juga ya kalau gitu. Makanya mungkin kuncinya itu menerima apa yang disebut tingkat kerepotan yang optimal. Tingkat kerepotan optimal. Iya, kalau kita nolak semua yang nggak sempurna, kita jadi terasing. Tapi kalau kita terima semua tanpa filter, ya kita kewalahan sendiri. Justru kemampuan buat bertahan melewati masa-masa yang nggak nyaman, yang sedikit kacau itu seringkali jadi bagian penting buat maju dalam jangka panjang. Oke. Jadi kesimpulannya apa nih buat pendengar kita? Dari berbagai sudut pandang tadi, evolusi, kerja, analisis, sumber-sumber kita kayaknya ngasih pesan yang sama ya. Sedikit ketidaksempurnaan, sedikit ruang gerak, itu seringkali bikin kita lebih kuat, lebih tangguh buat jangka panjang. Dibanding kalau kita kaku banget ngejar sempurna tanpa celah. Iya, betul. Mungkin sebagai bahan renungan aja nih buat Anda bawa pulang, coba deh pikirin lagi.
Di area mana dalam hidup atau kerjaan Anda sekarang, Anda mungkin lagi terlalu ngotot ngejar sempurna atau efisiensi paling top. Jangan-jangan nih, kalau Anda kasih sedikit ruang buat kekacauan yang masih bisa dikontrol, buat fleksibilitas, atau buat nerima hal yang nggak sempurna, itu malah bisa kasih keuntungan strategis atau bikin Anda lebih tahan banting ke depannya. Pertanyaan menarik untuk direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.